Oke, selamat siang teman-teman. Mungkin ini pertemuan bootcamp kita yang keenam ya. Di sesi ini kita akan belajar bagaimana mempromosikan sebuah karya NFT gitu. Nah, kita nggak belajar sendiri, ya, kita akan diajarkan oleh Mas Flores dan juga Mas Imam yang kebetulan kedua orang ini emang berkecimpung di dunia NFT ini gitu. Bahkan mereka juga sekarang lagi mengembangkan sebuah proyek yang berkaitan dengan pemanfaatan NFT juga yang kebetulan pemanfaatan di industri game gitu. Oke, mungkin silahkan Mas Flores sama Mas Imam memperkenalkan diri. Oke, thank you Mas Iksa. Halo siang teman-teman, namaku Flores. Aku di Zabava as Country Manager. Kebetulan aku juga belum lama sih, aku bisa mengatakan belum lama di dunia Web3 ini. Aku di sini lebih ke marketing sih sebenarnya. Jadi kayak how to penetrate the market dan aku mungkin nanti bakal sharing insight sih terhadap kayak consuming NFT market di dunia sih kebetulan. Soalnya kita juga base-nya kan juga di luar Indonesia kan kita juga harus lihat scope luar nih. Nah, Hmm. di sini aku juga ditemenin Mas Imam lah. Mas Imam tuh lebih ke expertise NFT-nya nih. Kebetulan dia juga pelaku artis juga, tapi dia mungkin lebih kuat di NFT music ya, NFT music. Jadi kurang lebih dia bakal ngasih tahu juga insight tentang NFT gambar juga dan NFT yang lain dan utility yang lain. Itu sih. Monggo Mas Imam. Alright, thank you banget udah sedikit intro. Jadi aku Imam Kiku, aku di Zabava Lab jadi community manager. Jadi basically menyatukan orang-orang supaya mencintai Zabava gitu ya, pastinya asik. Nah, kalau di sini sebenarnya aku mau menjelaskan tentang NFT, gimana caranya dari basic sampai kalian bisa mempromosikan NFT yang kalian buat ya. Mungkin lebih kayak diskusi santai aja, nggak usah perlu buru-buru. Dan mungkin nih gue bakal start aja ya present ya. Ini kelihatan ya, Des ya? Aman Kelihatan ya? kelihatan Mas Imam. Oke, aman. Jadi kita langsung mungkin ke definisi aja. Jadi kalau kita tahu sebenarnya NFT itu bayangannya adalah semacam aset digital yang mewakili aset-aset yang seperti file gambar, dokumen, audio dan lain-lain itu supaya patennya bisa di-track secara digital dan lebih transparan ya guys ya. Dan dia sifatnya nggak tergantikan. Beda dengan token-token atau koin-koin itu yang memang sifatnya bisa tergantikan sebagai alat tukar dengan uang yang konvensional gitu ya teman-teman. Nah, kenapa harus ada NFT sih gitu? Karena NFT ini supaya meningkatkan tingkat kepemilikan dari si aset tersebut gitu, terutama aset digital yang sifatnya nggak bisa ditukarkan satu banding satu seperti contoh yang tadi aku udah sebutin ya gitu. Kenapa begitu? Karena saat ini parameter standar untuk menentukan aset-aset seperti karya seni, terus dokumen maupun surat-surat berharga itu tuh nggak punya parameter yang jelas gitu. Kadang ada loophole yang masih bisa dibypass. Jadi makanya teknologi ini hadir dan alhamdulillah dibantu blockchain yang dimana blockchain itu dia adalah server yang bisa dibilang pembukuan datanya tuh dua arah antara yang punya server dan juga yang si ngeliat gitu ya. Jadi semudah itu guys. Betul betul. Mungkin aku nambahin dikit ya Mas Imam ya. Nah, eh back to the root dulu aja sih. Back to the root NFT, non fungible token. Apa sih bedanya non fungible token sama fungible token? Non fungible token itu lebih ke yang dijelasin Mas Imam barusan, lebih simpelnya itu ke kayak gimana ya? Hak kepemilikan ya Mas Imam ya, atau suatu data yang itu kayak nge-authorize kepemilikan ke aset terhadap seseorang. Nah, bedanya non fungible sama fungible token gini. Non fungible token itu lebih ke sesuatu aset yang berpihak kepada satu arah. Maksudnya itu kayak eh, ke kepemilikan aset tersebut. Nah, fungible token itu lebih ke kayak aset yang gampang yang bisa digantikan. Maksudnya gini, kayak non fungible token, token ya, itu sama-sama token nih. NFT sama fungible token. Fungible token itu kayak BTC nih. BTC satu dengan BTC yang lain itu semua sama. Dalam arti memang satu BTC dengan BTC yang lainnya berhubungan, tapi itu kepemilikannya itu juga sama juga gitu sih di blockchain itu tersebut gitu teman-teman. Jadi memang perbedaan NFT dan fungible token ya mungkin simpelnya gitu ya. NFT itu lebih ke
sertifikat lah ya, sertifikat. Tapi kalau misal fungible token itu lebih ke blockchainnya itu sendiri sih. Itu Mas Imam. Mau nggak bisa dilanjut? Nah, mantap. Nah, kalau yang paling terkenal saat ini, kalian tuh bisa Google namanya Beeple ya dan CryptoPunk, dan juga salah satu contohnya NFT project yang terkenal tuh adalah Bored Ape Club ya, yang dimana Asik. kumpulan orang-orang super kaya gitu guys ya. Beli NFT-nya berharap bisa networking di sana, bisa kolaborasi event, kolaborasi produk di sana. Jadi ini gokil banget gitu ya. Dan kita mungkin langsung lanjut aja nanti, karena untuk bagian contohnya itu bakal lebih praktikal sebari kita cara ngeliat promosinya ya. Di sini itu kita ada beberapa flow ya. Jadi kalau dari promosi NFT art, kalau kalian punya karya seni digital, either itu visual design, 3D art, atau mungkin musik, kalian tuh promosi lewat sosmed itu pasti. Nah, di sini Twitter, Instagram, dan TikTok itu yang memang engagementnya paling besar. Tapi kalau anak-anak kripto itu biasa, atau anak-anak NFT itu dia biasanya lebih rame di Twitter ya guys ya gitu. Kalau TikTok mungkin bisa promosi kayak snippet-snippet saat kalian proses pembuatannya gitu. Kalau Instagram mungkin juga sama gitu. Tapi untuk prosesi yang lengkapnya, karya jadinya, orang biasanya shield-nya. Istilah promosinya tuh shield ya. Kalau di anak-anak kripto itu di Twitter yang paling rame. Dan NFT marketplace-nya paling umum memang OpenSea dan Rarible ya. Nah, tapi karena kita kali ini sama Algorand, Algorand itu punya NFT marketplace unik juga yang bisa nge-provide kalian dengan hal yang sama gitu ya. Ada Algo X NFT, Darkroom, dan lain-lain. Nah, ketika kalian udah menemukan sosmed yang cocok buat promote, kalian juga menggunakan strategi yang pastinya tergantung konsep art kalian tuh kayak gimana. Jadi kalau di NFT art misalnya, kalau visual kalian mau promosiinnya, eh, misalnya visual kalian itu sering menciptakan tentang kehidupan anak-anak misalnya. Berarti targetnya adalah narasi yang kalian bangun saat kalian mungkin promosikan di sosmed adalah narasi dari karya kalian dulu, baru karyanya di launching dengan berharap orang sudah mendapatkan emosional dari si karyanya baru bisa orang mau beli gitu ya. Sama kayak menjual lukisan konvensional, sebenarnya orang yang dibeli dari lukisan-lukisan super mahal itu kan adalah story yang di present dari visualnya gitu. Begitu juga dengan musik sama. Dan jadi kalian bangun narasi, orang mau beli musik kalian karena merasa oh udah sangat mencintai narasi yang dibuat dari musiknya tersebut. Gitu. Nah, gimana dengan NFT project? Kalau art tadi kan karya seni itu kan as personal ya. Kalau NFT project itu biasanya dia itu membangun community juga guys, dan community-nya itu biasanya di platform sosial media seperti Discord dan Telegram yang paling umum, yang dimana di sana kalian bisa bagi-bagikan giveaway, drop acara-acara online yang seperti webinar saat ini dan lain-lain sebagainya. Tapi NFT project pun tetap juga harus punya narasi dari sebuah tujuan dari projectnya. Misalnya kalian membuat NFT project yang akan digunakan NFT ya sebagai pas untuk kalian bisa akses kegiatan-kegiatan bakti sosial misalnya. Nah, itu kalian harus bangun dulu narasinya, oh permasalahan yang harus dibakti sosialkan tuh apa gitu. Sampai orang harus membeli NFT-nya dan berharap hasil penjualan NFT-nya bisa mendukung kegiatan-kegiatan bakti sosialnya gitu. Nah, itu sudah sebuah rangkaian bisnis ya sebenarnya. Tapi ini karena bisnisnya sifatnya komunal, karena pakai teknologi NFT yang dimana bisa di trace siapa aja. Jadi dia lebih terbuka, dan ini bakal berkaitan dengan promosi tool yang kalian pakai ya. Jadi biasanya mungkin kalau teman-teman yang udah biasa dengar namanya SEO atau search engine optimization, yang anak-anak social media engineering, orang-orang digital marketing gitu. Sebenarnya toolsnya tuh nggak jauh beda dengan yang konvensional, cuma bedanya mungkin cara approach-nya pun berbeda ya gitu. Mungkin ada yang sengaja nggak cuma bangun narasi tapi nggak kelihatan produknya, tapi tiba-tiba meledak mungkin dengan buzzer-buzzer dari belakang gitu, pakai
apa tuh kalau di Twitter kan ada simplified ya yang buat nge-blast tweet tiba-tiba automate atau apapun itu bisa kalian pakai ya guys ya. Nah, mungkin Mas Flores mau nambahin nih kalau soal tools-toolsnya nih. Oke, mungkin aku lebih ke marketingnya ya Mas Imam ya. Yang barusan Mas Imam ngomong tentang marketing di project NFT itu sebenarnya banyak ya. Contoh bootcamp ini. Bootcamp ini termasuk bagian dari marketing sih aku bisa bilang kan Mas Imam. Gimana how to penetrate market di Indonesia itu juga cenderung unik. Kenapa unik? Mungkin gini. Aku bisa bilang nih teman-teman ya, data di Indonesia, orang pemakai blockchain di Indonesia itu sebenarnya itu udah cukup banyak nih. Tapi kalau misal kita dibandingkan dengan market luar, kita masih jauh sih sebenarnya, masih ada gap di situ. Nah, gimana caranya kalau kita bisa kayak penetrate market Indonesia ya terutama? Itu sebenarnya cara paling enak itu tetap edukasi sih, kayak webinar, bootcamp yang kayak gini, yang kayak Mas Iksa lakukan sekarang. Dan sebenarnya itu ada suatu marketing yang itu sebenarnya wisdom bagi project owner, yang dimana wisdomnya itu gini. Project owner itu bisa membuat suatu sistem yang dimana sistemnya itu bisa membuat projectnya itu besar sendiri. Ngomongnya itu seperti kayak organic marketing lah ya. Jadi gini, mungkin Mas Imam atau Mas Iksa tahu lah apa yang disebut NFT Digens nih, ya kan? NFT Nah, Digens itu. Nah, NFT Digens itu lebih suatu individu atau personal yang sebenarnya itu bullish atau memang mencari sesuatu di dalam project tersebut. Nah, biasanya project tersebut tuh membuat kayak sejenis event-event nih, kayak mungkin gaming event atau mungkin meme event. Jadi kalian nanti bisa bikin meme nih kayak berseru-seruan aja gitu loh di komunitas, di Discord, Telegram gitu. Kebanyakan tapi di Discord ya kalau NFT project ya, aku bisa bilang. Nah, itu nanti semakin kalian aktif juga, membaur juga dengan apa komunitas yang lain, dan kalian juga kayak sharing insight juga, bikin meme ini itu terhadap project tersebut. Kalian biasanya itu bisa bisa dapetin whitelist lah ya Mas Imam ya. Whitelist itu jenis kayak eh, prioritas di antrian, yang dimana nanti antrian yang prioritas tersebut tuh mungkin bisa mendapatkan NFT-nya secara gratis bahkan, atau mungkin mendapatkan biaya minting NFT itu cenderung lebih murah daripada public sale gitu. Nah, itu freedom yang aku maksud, dalam arti project owner pun nggak harus kayak membakar uang terus menerus, melainkan dari komunitasnya itu juga ikut membantu project owner tersebut untuk memperlebar sayap lah di ekosistem tersebut gitu sih. Menurut Mas Imam gimana? menjelaskan lebih detail, udah jelas banget gitu ya. Keren keren. Nah, jadi memang kalau di NFT project itu memang dia pingin cara mengumpulkan dananya itu dengan bantuan community yang sudah percaya dengan narasi tadi. Berharap si pengelola project NFT ya, bisnis ya, itu bisa jujur dana tadi dikembangkan untuk melengkapi fitur-fitur yang sudah ada NFT-nya terjual, sudah dimiliki oleh komunitinya gitu. Misalnya mungkin fitur akses event atau mungkin fitur akses ke mungkin kegiatan atau ya acara-acara tertentu lah. Mungkin bisa juga sebagai pas untuk mengambil produk tertentu, itu juga contohnya dilakukan oleh Karafuru ya. Mungkin gua bakal kasih lihat sedikit. Karafuru itu salah satu project NFT yang paling apa ya hits di dunia dan kebetulan dari Indonesia ya. Ini buatannya Jejo sama Chef Arnold kalau nggak salah. Nah, dia project ini dia tuh kalau kalian udah punya NFT-nya, kalian bisa ambil sebagai pas untuk ngambil mainannya dia, merchandise dia, dan mainan dia itu nanti itu juga bisa dipakai buat acara-acara kolaborasi dia selanjutnya. Jadi banyak kan project NFT saat ini itu karena dari tampilannya artnya harus bagus, otomatis juga membangun IP rights atau kekayaan intelektual buat pop culture penggunanya gitu. Jadi produknya bakal jadi beragam banget dari NFT-nya gitu. Jadi sebenarnya NFT project itu cara transparan baru membangun sebuah brand juga gitu ya. Gitu. Mungkin kita lanjut aja. Nah, ini sebenarnya tadi yang udah dijelasin sama Mas Flores, jadi detail banget. Jadi NFT project tuh harus punya tiga elemen, yang dimana pasti kolektor NFT-nya,
yang dimana kolektor NFT itu suka dari gambar NFT ya, contoh kayak Karafuri ini suka dengan artnya, dari artnya ini dia berharap memberikan uangnya dan ditukarkan dengan NFT yang sudah punya story narasi tadi untuk dipakai dipakai oleh banyak dipakai oleh orang-orang yang buat NFT project untuk ngembangin produknya. Ini contoh paling gampangnya memang gaming ya gitu. Kenapa? Karena gaming itu misalnya kayak NFT ya tuh dijadikan sebuah karakter game yang mereka bisa akses gamenya dan mereka bisa mainin gamenya, dan gamenya itu biasanya nggak cuma sekedar game tapi gamenya bisa memberikan token-token kripto yang untuk dimonetisasi dari pengguna NFT-nya saat memainkan gamenya. Dan juga pasti ada investor yang mendukung supaya NFT project-nya itu bisa menambahkan fitur-fitur. Jadi dia ngumpulin dana nggak cuma dari orang-orang yang beli NFT, tapi tetap ada investor yang ngebantu gitu. Tapi investornya di sini dengan harapan NFT project-nya benar-benar berkembang dan komunitinya juga membantu dengan investornya. Jadi sebenarnya ini tuh saling membantu satu sama lain gitu, teman-teman. Nah, ini contohnya nih, kalau kita lihat untuk gimana cara stand out. Yang pasti tadi salah satunya artnya bagus dan juga cara poster-poster untuk promotionnya juga menarik. Ini gue pakai contoh Karafuru ya, karena paling gampang. Misalnya kayak kalian bikin postingan meme gini, nanti selanjutnya dia baru announce dari produknya apa yang mau di launching gitu. Jadi dia harus ada gimmick dulu guys. Ada gimmick yang menarik yang orang tuh ngelihat kayak clickbait lah gitu. Kayak ada pancingannya, oh kenapa nih, apa ini iklan doang atau iseng doang tiba-tiba produknya keluar. Dari di situ NFT-nya baru dikeluarkan dan merch-nya atau produk-produk yang berkembang dari NFT-nya itu dikeluarkan dengan jumlah terbatas. Jadi membuat orang-orang tuh merasa oh barang yang gue milikin ini limited edition gitu. Nah dari situ baru mereka bisa nge-auction NFT-nya untuk mengattract banyak pembeli selanjutnya gitu. Jadi mungkin dari si kolektornya bisa ngejual NFT-nya dalam bentuk auction atau lelang, orang pada rebutan karena yang pembeli pertamanya udah milikin fasilitas yang diberikan dari NFT projectnya tersebut, maupun mungkin bisa juga dari projectnya langsung dia ngejual bidding gitu. Tapi ini tuh biasanya NFT auction ini lebih ke NFT art ya, atau NFT yang bersifat karya seni ketimbang project. Tapi kalau project pun juga bisa. Kenapa? Karena biasanya ada setiap NFT project pasti punya side produknya. Jadi kalau kita balik ke Bored Ape Club tadi, itu sebenarnya dia ada versi satunya lagi guys. Kalau kalian cari di sini tuh namanya Mutant Ape kalau nggak salah. Nah, Mutant Ape. Jadi dia ada versi originalnya Bored Ape, dia ada versi Mutant Ape-nya. Dan Mutant Ape-nya itu nih, kalau kalian lihat, ini para holder-holdernya udah naruh di profil picture-nya mereka supaya mereka nunjukin kayak oh nih gue punya privilege nih dari sini gitu. Mungkin Mas Flores mau nambahin soal mungkin dari flow-nya nih dari Bener-bener gini-gini. Mungkin yang diomongin Mas Imam itu bener banget. Biasanya NFT project itu nge-utilize NFT mereka, tapi utilize mereka mungkin berbeda-beda. Mereka punya keunikan sendiri-sendiri. Mungkin kalau kita ambil dari BAYC, mereka mungkin punya keunikan dengan arti dia bikin another storyline, tapi itu sebenarnya align sama NFT project yang pertama. BAWC MAWC itu sebenarnya lebih ke apa ya, aku bisa bilang suatu komunitas yang dari komunitasnya itu aku bisa bilang all Dagen sih Mas Iman, ya kan? All Dagen dalam arti mereka itu nunjukin PFP mereka tuh yang pemilikan BAWC, MAWC, mereka tuh bangga gitu loh pakai produknya BAWC gitu loh. Dalam arti itu udah kayak selling nggak sih sebenarnya Mas Imam? benar. Itu udah selling buat BWS-nya sendiri, dan ya itu aku bisa bilang organik marketing tuh dapat dari situ. Bahkan mungkin yang aku bisa bilang sorry, mereka itu ke yang beli NFT BYC contoh. Kita bisa ambil contoh Snoop Dogg nih.
ya kan? Snoop Dogg beli NFT-nya BYC. Nah, dari segi Snoop Dogg beli BYC aja itu udah kayak ngebus banget kan buat NFT BYC-nya itu benar-benar jadi tertarik banget. Jadi banyak orang nih yang FOMO nih gitu loh. Wah, Snoop Dogg beli nih. Terus makanya semua orang itu juga beli BYC dengan berharap mereka punya timbal balik mungkin, wah aku beli BYC nih biar aku satu komunitas nih sama Snoop Dogg nih, biar aku mungkin bisa ngobrol ini itu juga. Di luar itu juga banyak nih artis-artis di luar sana kayak Snoop Dogg, Justin Bieber itu mereka juga udah beli. Dan mungkin kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu lebih ke kayak Chef Arnold, Jejo sama Reza Arab ya Mas Imam ya. Iya, Ya kurang lebih betul. si circle itu sih. Circle itu mereka itu sebenarnya di tahun 2021 kemarin tuh aku lihat di Twitter mereka udah shield NFT project yang mereka dukung sendiri-sendiri gitu. Jadi memang ya itu wisdomnya NFT project itu di situ sih. Benar. Nah, ini Gitu. sebenarnya aku mau nyari ini apa waktu dia beli board app ya. Tapi kayak udah terlalu jauh kalau dari tweet ya. Wah itu udah lama Mas Imam. Itu Iya, itu tahun lalu. 2021. Iya Iya, tahun lalu kayaknya. jadi kalian bisa googling aja kalau misalnya kalian ketik Snoop Dogg BAYC itu pasti keluar nih, guys. Nah, jadi ini dia bahkan Bored Ape Yacht Club itu marketingnya sampai sebenarnya Snoop Dogg dan Eminem itu dua rapper terkenal di dunia yang beli NFT BAYC dan akhirnya mereka merasa kayak tertarik dengan narasi dan visi misi yang ditawarkan sama Bored Ape. Akhirnya dia bikin kolaborasi lagu untuk promosi Bored Ape Yacht Club. Jadi malah kebalik, malah si dua rapper legend terkenal inilah yang menumpang brand Bored Ape Yacht Club supaya mereka lebih terkenal lagi, guys, gitu. Ini kalian bisa cari di YouTube lagunya. Eh, ini lumayan gede lagunya. Benar-benar kalau nggak salah sampai jutaan, puluhan juta views lah, gitu. Nah, jadi seperti itulah kira-kira teman-teman untuk narasinya. Dan pastinya untuk menjual NFT-nya pasti di NFT marketplace ya. Bahkan mungkin untuk mencetak, kalau untuk NFT art atau karya seni itu mungkin kalian minting langsung atau cetak NFT-nya langsung ke NFT marketplace itu udah gampang lah, banyak platformnya. Tapi kadang kalau untuk beberapa NFT project yang dicetaknya biasanya ribuan, puluhan ribu, kalian nggak mungkin cetaknya satu-satu kan. Nah, itu kalian biasanya ada, kalau di Ethereum itu ada namanya Manifold ya. Jadi Manifold itu semacam NFT smart contract launcher gitu ya. Jadi di mana usernya itu bisa kalian punya file gambar 10.000 misalnya. Terus kalian yang sifatnya generatif dicetak antara itu AI atau kalian bikin satu persatu. Mau kalian cetak NFT bersamaan untuk launching project NFT kalian. Nah, kalian pakai toolsnya bisa Manifold, mungkin bisa macem-macem banyak banget di internet. Tapi yang paling terkenal Manifold. Nah, kalau Mas Hexa di Algorand ada nggak sih NFT tool launcher kayak gini buat NFT project nih? Mungkin supaya teman-teman bisa tahu nih. Untuk yang generatif belum ada. Jadi sekarang masih kayak satu-satu sih kalau misalkan untuk yang apa ya personal artis lah gitu. Nah untuk yang personal apa yang base-nya project atau ribuan NFT sekali minting sekali upload itu mereka emang harus bikin smart contract sendiri gitu. Nah untuk bikin smart contract itu mungkin nanti ada sesinya tersendiri lah gitu setelah kita tahu gimana cara minting NFT satu persatu dulu aja. Oh, berarti belum ada tools yang otomatisnya ya, Mas ya? Belum. Kalau yang untuk sekali minting atau sekali upload 10.000 NFT itu belum ada di Algorand. Nah, gitu. Mungkin kalau teman-teman yang memang punya background IT pengen mengembangkan NFT Smart Contract Launcher, jadi buat tools buat orang-orang yang nggak ngerti programming, mau launching NFT project dengan mudah, tapi di Algorand tinggal kontak Mas Hexa aja, guys ya. Nah, Gitu. kalau itu pasti didanain semua. Nah, siap. Makanya gitu. Kasih support gitu. Nah, dan juga kalau di sini ini kalau materi di sini tuh lebih kayak ada yang untuk NFT artis, auction itu nomor satu banget. Jadi kayak biasanya kalau NFT artis bikin beberapa karya dalam satu collection. Collection tuh kayak kumpulan satu tema lah. Misalnya tema artnya menjelaskan tentang
misalnya tentang dunia gitu misalnya. Jadi ada kayak materi-materi tentang dunia kita tuh kayak apa. Ada 5 art NFT yang dijual langsung. Satunya tuh biasanya yang paling eksklusif yang mungkin karya seninya dari detail gambarnya paling susah gitu. Itu kalian jual secara auction, secara lelang. Tujuannya memancing orang-orang dan komunitas-komunitas kolektor-kolektor NFT itu merasa kayak oh dari narasi art yang dia tawarkan ternyata itu yang paling wah gitu loh. Ada sesuatu yang harus gue punya dari situ lebih. Jadi rela mereka ngebid harga setinggi-tingginya. Dengan adanya bidding itu tercipta, akhirnya NFT art yang tadi dijual dengan harga fix akhirnya keborong juga karena orang udah merasa oh udah ketinggian harga yang di auction atau lelang. Jadi mereka beli yang fixed price-nya gitu. Jadi taktiknya sih semudah itu sih kalau pada umumnya. Nah, jadi ya itu aja sih guys. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab atau gimana silakan guys gitu. Mungkin Mas Flores mau nambahin dikit misalnya. Hmm. Eh, Kalau aku sih ya Mas Imam, jujur nih, jujur. Aku gak se-ekspertis Mas Imam nih. Ini aku mau tanya nih Mas Imam nih ya. Aku malah lebih ketanya nih. Siap. Sama-sama belajar lah ya kita Mas Iksa ya. Yoi. Oke. Eh Menurut Mas Imam nih, eh NFT, project NFT itu mereka itu melihat dari sudut mana sih sebenarnya? Mereka itu base penetration market menurut Mas Imam itu lebih gimana? Lebih kayak jualan hard shell yang dimana mungkin lebih ke B2C ya hard shell atau lebih ke B2B nih atau soft sell. Dalam arti soft sell itu mungkin kayak collaboration another NFT project nih. Contoh kayak semisal anggap aja ya SoMove nih, SoMove collab sama BAYC gitu. Kayak gitu lebih nendang atau SoMove ini harus berdiri sendiri nih atau mungkin mungkin dengan cara marketing yang lain nih selain B2C ini. Sebenarnya balik lagi dengan narasi produk NFT project yang saya kalau narasinya memang lebih ke B2C, dia hard shield aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Asal hard shieldnya jangan kelihatan kayak nodong jualan kelontong gitu ya, jangan ya. Lebih kayak banyak bercerita. Kalau kita lihat yang Karafuru ini, sebenarnya Karafuru itu termasuk hard shield loh, yang dari Jejo ini. Karena Jejo udah punya nama dan dia hard shield aja narasinya adalah oh Karafuru itu kan dari bahasa Jepang artinya colorful kan. Orang Jepang ngomong colorful kan Karafuru. Jadi dia buat avatarnya berwarna semua dan sebenarnya artnya ini tuh kayak modifikasi dari Japan pop art culture juga. Jadi kayak dari universe mereka. Jadi dari narasi itu mereka jual langsung ke community dan kebetulan kalau Karafuru ini kan yang buat karena udah punya nama juga. Jadi sudah secara otomatis akhirnya brand-brand community yang mungkin kenal project gede berdatangan untuk ngebantu gedein Karafuru gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang start NFT project belum punya nama dan target marketnya itu B2C, itu biasanya mereka lebih jual ke artisnya dulu. Jadi eh, ini sering banget terjadi di NFT artis atau NFT kreator di Indonesia yang emang startnya visual artist. Dia bikin generative art gambarnya, tapi sembari dia udah minting duluan, dia tuh menjelaskan ceritanya gitu, menjelaskan ceritanya dan dia ajak komunitinya mungkin bisa hard shield di beberapa tempat seperti Twitter Space atau mungkin di webinar-webinar lain atau mungkin di offline gathering acara-acara kripto dia datang atau acara-acara kesenian dia datang dan sampai orang udah believe narasinya akhirnya orang bisa beli artnya dan dari beli art itu baru dikembangkan jadi project. Itu kalau yang B2C. Nah, kalau yang B2B sebenarnya Mas Flores sudah benar banget memfokuskan kolaborasi antar project. Karena kalau yang B2B itu sebenarnya kan NFT-nya yang beli adalah orang yang mau pakai fitur mungkin untuk kebutuhan bisnis gitu. Contohnya kalau Zabava Labs ini kan dia adalah Web3 Studio yang dimana mengembangkan aplikasi-aplikasi Web3 yang bisa dipakai oleh siapa aja, tergantung komunitinya demand-nya apa gitu. Nah, dari situ, misalnya kita mau rilis NFT-nya Zabava nih, amin ya bentar lagi ya Mas Flores ya, gitu. Amin amin amin. Ini Nah, kita udah on masih on develop lah Mas Imam. nah benar.
Nah, jadi nanti NFT-nya itu kalau teman-teman beli itu bisa akses ke semua aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh Zabava. Mau blockchain-nya apapun tuh bisa gitu. Dan akses ya mungkin aplikasinya nggak cuma main game gitu. Mungkin juga buat kebutuhan bisnis kalian yang membutuhkan blockchain ke depannya. Who knows gitu ya teman-teman. Jadi ya seperti itu sih Mas Flores.